Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, dan mengutus Rasulullah sebagai teladan dalam menegakkan keadilan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Ini adalah pertanyaan yang sering muncul di tengah umat Islam, terutama ketika kita hidup berdampingan dengan berbagai golongan. Bagaimana jika ada pemimpin yang mengaku muslim, tetapi zalim, korup, dan menyengsarakan rakyat? Dan bagaimana jika ada pemimpin non-muslim, tetapi adil, jujur, dan melindungi rakyat? Dalam pandangan Islam, siapa yang harus dipilih? Pertanyaan ini bukan pertanyaan ringan, dan Islam tidak menjawabnya dengan emosi, tetapi dengan ilmu dan keadilan. Saudara-saudaraku, pertama-tama kita harus memahami satu prinsip besar dalam Islam. Keadilan adalah inti kepemimpinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, bahwa Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Ayat ini tidak menyebut suku, golongan, atau agama, tetapi menekankan amanah dan keadilan. Dalam ayat lain, surah Al-Maidah ayat 8, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menegakkan keadilan, bahkan terhadap orang yang tidak disukai. Allah menegaskan bahwa keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Ini menunjukkan bahwa adil adalah nilai universal dalam Islam. Saudara-saudaraku, sekarang kita bahas pemimpin muslim yang zalim. Zalim dalam Islam adalah dosa besar. Rasulullah bersabda bahwa kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Zalim bukan hanya soal memukul atau menyakiti, tetapi juga korupsi, memakan hak rakyat, berbohong, menyalahgunakan kekuasaan. Pemimpin yang mengaku muslim tetapi zalim telah mengkhianati amanah Allah. Islam tidak pernah mengajarkan untuk mendukung kezaliman hanya karena kesamaan identitas. Bahkan Allah berfirman dalam surah Hud ayat 113, agar kita tidak cenderung kepada orang-orang zalim, karena nanti kita akan tersentuh api neraka. Ayat ini adalah peringatan keras agar umat Islam tidak membenarkan kezaliman dalam bentuk apapun. Lalu bagaimana dengan pemimpin non-muslim yang adil dan jujur? Dalam sejarah Islam, Rasulullah pernah hidup di bawah perlindungan pemimpin non-muslim yang adil. Ketika kaum muslimin dizalimi di Makkah, Rasulullah memerintahkan hijrah ke Habasyah, karena di sana ada raja yang adil dan tidak menzalimi siapapun, meskipun dia bukan muslim. Raja itu adalah Raja Najasyi. Ini adalah bukti nyata bahwa keadilan lebih melindungi umat Islam daripada identitas semata. Para ulama besar menyampaikan sebuah kaidah terkenal. Negara bisa bertahan dengan keadilan meskipun kafir, tetapi tidak akan bertahan dengan kezaliman meskipun muslim. Artinya, keadilan adalah pondasi keberlangsungan kehidupan, sedangkan kezaliman adalah awal kehancuran. Saudara-saudaraku, namun Islam juga memberi batas yang jelas. Jika pemimpin non-muslim memerangi Islam, melarang ibadah, memaksa meninggalkan agama, atau menindas umat Islam, maka jelas tidak boleh mendukungnya. Tetapi jika ia adil, jujur, menjaga keamanan, memberi kebebasan beribadah, dan menegakkan hukum tanpa diskriminasi, maka keadilan itu membawa maslahat yang nyata bagi umat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, maka jawabannya bukan hitam putih. Islam mengajarkan kita untuk melihat amanah, kejujuran, keadilan, dampak kepemimpinan, bukan sekadar label. Identitas Islam tanpa akhlak Islam adalah kosong. Keadilan adalah bukti nyata bahwa nilai-nilai ilahi masih hidup dalam kepemimpinan. Saudara-saudaraku, yang paling penting adalah sikap umat Islam. Jangan membenarkan kezaliman. Jangan menghalalkan korupsi atas nama agama. Jangan menjual ayat demi kekuasaan. Karena Rasulullah bersabda bahwa pemimpin yang paling dicintai Allah adalah yang mencintai rakyatnya dan rakyat mencintainya. Sedangkan pemimpin yang paling dibenci Allah adalah yang membenci rakyat dan dibenci rakyatnya. Penutup, jika dihadapkan pada pilihan sulit, maka Islam mengajarkan memilih mudarat yang paling kecil dan maslahat yang paling besar, sambil terus berdoa agar Allah menghadirkan pemimpin yang beriman sekaligus adil. Karena pemimpin terbaik dalam Islam bukan hanya yang bersyahadat, tetapi yang takut kepada Allah dan tidak menzalimi manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita pemimpin yang amanah, adil,
jujur, dan membawa keberkahan bagi seluruh rakyat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.